Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan wa syukurillah ma ba'dah. Kembali lagi bersama saya Dita Imawan. Di sini saya akan membahas terkait pengalaman istri kemarin waktu seleksi CPNS Kejaksaan tahun 2023 untuk persiapan CAT SKD CPNS. Yang pertama, untuk seleksi CPNS sendiri, kemarin alhamdulillahnya istri mendapat skor yang lumayan, yaitu 468. Memang tidak yang terbaik, akan tetapi mampu menghantarkan istri untuk dapat lolos seleksi CPNS 2022 kemarin. Untuk strateginya, yang pertama adalah dari diri rekan-rekan sendiri harus memiliki yang pertama niat, tekad, dan juga semangat. Karena jika rekan-rekan hanya mengandalkan orang lain ataupun juga berpangku tangan terhadap orang lain itu, atau apalagi berpangku tangan kepada keberuntungan, itu akan sangat susah. Karena banyak dari rekan-rekan tahun ini adalah rekan-rekan yang telah mencoba seleksi seperti Taruna, seleksi TNI Polri atau Casis dan sebagainya. Maka peluang rekan-rekan yang hanya berpaku tangan sangatlah kecil, walaupun memang mungkin ada. Kemudian yang kedua adalah meminta doa kepada kedua orang tua yang jelas, dan kemudian orang-orang yang berjasa bagi rekan-rekan, entah itu guru atau orang yang pernah membantu rekan-rekan dan sebagainya. Karena disadari atau tidak, doa itu akan membantu menerangkan jalan rekan-rekan dalam mengikuti atau melaksanakan seleksi CPNS. Kemudian rekan-rekan bisa meminta doa dari orang-orang yang sehari-hari rekan bantu. Misal ketika rekan-rekan baru jalan-jalan atau di rumah ada orang yang meminta-minta, rekan-rekan memberi, entah itu berapapun, rekan-rekan sambil minta tolong buat bapak atau ibu atau orang tersebut untuk mendoakan rekan-rekan. Pak, Bu, Mbak, Mas, saya mohon doa. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi CPNS. Semoga saya diberikan kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal, kemampuan untuk mengikuti seleksi selanjutnya dan mendapatkan nilai terbaik dan mampu lolos seleksi CPNS tahun 2023 ini. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat, rekan-rekan harus menjaga pola makan, yang terutama banyak makan makanan yang buah-buahan, maksud saya yang manis seperti kismis, anggur, kurma, dan juga kalau bisa madu, apel dan sebagainya. Pokoknya banyak konsumsi buah-buahan yang rasanya manis dan hindari buah-buahan yang asam seperti markisa, jeruk limau dan sebagainya. Yang penting kalau sebisa mungkin jangan mengkonsumsi yang asam ketika rekan-rekan dalam proses pembelajaran untuk mengikuti SKD CAT CPNS tersebut. Karena makanan yang manis itu akan merangsang konsentrasi dan kesiapan otak rekan-rekan, sementara makanan yang dingin akan merangsang kemalasan dan juga rasa lupa. Makanan dingin, pedas itu sebaiknya dihindari. Lebih baik yang manis, atau kalau perlu yang pahit seperti kopi, jamu-jamuan itu juga boleh. Kemudian jangan lupa juga sering makan daging sama ikan. Usahakan ikan yang
liar, yaitu bisa ikan tawar yang hidup di sungai ataupun ikan laut, tapi tidak kurang rekomendasi kalau ikan budidaya atau ikan tambak. Kemudian telur bisa pakai telur ayam kampung ataupun telur bebek, itu juga bagus untuk menambah energi rekan-rekan. Kemudian susu usahakan yang susu murni, dan kalau teh juga, teh atau kopi usahakan gulanya jangan gula pasir, bisa diganti dengan gula aren, gula jawa, atau setidaknya gula batu. Karena kalau gula pasir sendiri itu mengakibatkan rasa kantuk yang lebih dari gula-gula lainnya. Kemudian setelah itu jaga pola olahraga rekan-rekan. Usahakan walaupun tidak setiap hari, tapi minimal 2 kali dalam seminggu, karena walaupun itu hanya jalan-jalan keliling komplek atau keliling rumah, yang penting rekan-rekan mendapat vitamin D dengan berolahraga dan terpapar matahari langsung. Dan yang jelas ketika rekan-rekan keluar rumah akan menyebabkan rileks pada diri rekan-rekan dan bisa lebih fokus. Kemudian juga meningkatkan konsentrasi dan kesehatan rekan-rekan. Kemudian untuk tips belajar dari saya adalah yang pertama, cari waktu yang tepat untuk rekan-rekan. Yang jelas rekan-rekan tahu ketika rekan-rekan bisa menerima ilmu yang lebih mudah dari saat-saat lain. Sebagai contoh, saya itu biasanya bisa belajar ketika setelah bangun tidur. Biasanya jam 4 sampai jam 6 itu kalau belajar mudah masuk. Akan tetapi di luar jam itu agak susah buat masuk. Jadi saya biasanya kalau belajar itu bangun tidur, nanti kalau nggak bikin teh, kopi, biasanya kopi ya, kopi tubruk, kemudian belajar, lalu jam 6 atau jam 7 saya sudah lepas buku untuk sehari, kemudian diulang seperti itu setiap harinya. Itu lebih baik daripada rekan-rekan belajar berhari-hari full, kemudian rekan-rekan berhenti, kemudian belajar berhari-hari full, berhenti lagi. Lebih baik yang 1-2 jam di waktu fresh rekan-rekan, tapi dilakukan secara rutin. Begitu juga dengan istri saya kemarin, itu belajar pada paling masuk istri saya itu jam 1 sampai jam 4 pagi. Jadi ketika saya kemarin masih CPNS, setiap jam setengah 1 atau jam 1 saya bangun, kemudian istri juga bangun, belajar. Saat belajar, pertama saya bikinin, kalau enggak teh, kalau istri saya kalau enggak teh, susu. Ketika udah minum, biasanya sambil makan cemilan, terus belajar. Kalau malam itu sebenarnya sebisa mungkin ada yang menemani. Kalaupun tidak ada yang menemani, usahakan ada hal yang membuat tidak sepi. Misal teman-teman pelihara kucing, atau ada menonton lagu, akan tetapi lagu-lagu melodi, jangan lagu yang berlirik, karena akan mempengaruhi daya konsentrasi rekan-rekan. Kemudian untuk pembelajaran yang tepat, pembelajaran itu terdiri dari TIU. Tes intelijensi umum sendiri sebenarnya yang cara paling bagus untuk belajar adalah dengan terbiasa menyelesaikan soal-soalnya, karena TIU itu sendiri adalah tes yang melatih kecepatan, ketepatan, dan kepemahaman kita, juga pengetahuan.
Oleh karena itu, jika kita lebih sering melatih dengan cara yang pertama kita mengerjakan soal, kemudian setelah semua selesai dikerjakan atau satu-satu dikerjakan, kita koreksi dengan melihat jawaban yang asli. Jika sudah sesuai, maka kita bisa lupakan. Kalau tidak sesuai, kita salin jawaban yang benar dengan rumus yang benar. Kemudian kita perbanyak hal-hal yang belum soal-soal yang belum kita bisa. Sementara soal yang bisa kita agak kurangi intensitasnya. Misal ketika saya mengerjakan aritmatika ternyata jawabannya betul, kemudian caranya juga lumayan sesuai lah. Tapi saat saya mengerjakan geometri caranya salah, apalagi jawabannya jelas juga akan salah. Itu maka yang aritmatika tadi, misal aritmatika 5, geometri 5, maka akan saya ubah aritmatika menjadi 3 dan geometri menjadi 7. Itu rekan-rekan lakukan terus, latih terus agar pemahaman dan kebiasaan rekan-rekan dalam mengerjakan soal itu meningkat. Kemudian untuk tes wawasan kebangsaan, rekan-rekan bisa mencoba dengan melihat diri rekan-rekan sendiri lagi. Jadi kalau misal rekan-rekan terbiasa dengan melihat atau membaca itu mudah masuk, maka rekan-rekan bisa membaca implementasi Pancasila, UUD 1945, kisah-kisah kemerdekaan, kisah-kisah tokoh, itu bisa membaca ataupun menonton. Akan tetapi kalau rekan-rekan terbiasa mendengar, itu ya tinggal tadi menonton, cuman lebih meresapi suaranya. Jadi rekan-rekan benar-benar melihat sambil mendengarkan, misal kisah Rengas Dengklok seperti apa, misal implementasi Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa apa saja, dan dalam keadaan prakteknya di masyarakat seperti apa saja. Itu rekan-rekan terbiasa membaca atau mendengar. Untuk mengerjakan soal mungkin cuma 1-2 kali saja rekan-rekan lebih fokus dengan banyak membaca dan banyak mendengar. Untuk TWK poinnya adalah membaca dan mendengar. Untuk yang terakhir adalah TKP atau tes kepribadian. Itu gimana ya? Jadi kan kalau TIU dan TWK itu biasanya sudah jelas ya jawaban yang benar dan yang salah itu sudah jelas. Tapi kalau TKP sendiri, tes kepribadian, itu biasanya jawabannya semua benar, cuman ada yang paling benar dari jawaban tersebut. Jadi cara yang paling enak adalah kita fokus pada kata kunci. Berarti kalau untuk TKP juga kita harus terbiasa mengerjakan soal. Cuman kalau TKP sendiri kita cuman tinggal menuju mencari kata kunci di pertanyaan. Kata kunci pertanyaan ketemu, nanti kita kira-kira perlu uraiannya enggak, perlu ngelihat ceritanya enggak. Kalau perlu kita naik ke cerita, kita lihat yang kata kunci tersebut, implementasi kata kunci di cerita, baru setelah ketemu kita turun ke soal. Atau kalau banyak juga yang cuman kata kunci di soal, kemudian turun langsung ke jawaban. Jadi kalau yang untuk TKP sendiri, itu rekan-rekan harus terbiasa menemukan kata kunci, dan yang paling sebenarnya mudah kalau difikirkan itu yang pertama rekan-rekan lihat. Misal
saya misal langsung saja ya soalnya, saya terbiasa bekerja dengan mengulur-ulur waktu. Saya terbiasa bekerja dengan giat, saya terbiasa bekerja dengan giat, tekun, dan rajin. Saya biasa bekerja dengan giat, tekun, rajin, dan cermat. Kan kalau soal misalnya soal kayak gitu, kita tinggal cari soal yang anunya paling panjang, yang terbagusnya paling panjang. Jadi untuk TKP sendiri itu perlu ketelitian dan juga terbiasa tadi. Jadi untuk yang harus terbiasa mengerjakan soal adalah TIU dan juga TKP. Untuk TWK sendiri kita harus terbiasa mendengarkan dan membaca. Sementara untuk urutan pengerjaan saya sarankan, ini menurut saya yang pertama yang perlu untuk menggunakan otak dengan benar-benar paham itu adalah TIU, karena kita harus menghitung, menghafal, mengingat-ingat. Maka TIU kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian urutan kedua adalah TWK, karena TWK juga kita perlu mengingat-ingat terkait apa yang bisa kita pahami. Kemudian yang terakhir baru kita mengerjakan TKP. TKP sendiri kita kerjakan sambil kita menyelesaikan TIU dan TWK yang tadi kita lompati. Jadi yang paling penting lagi, ketika kita sedang mengerjakan soal, itu usahakan untuk tidak fokus pada soal yang tidak kita bisa. Jadi misal kita baca sekilas, oh ternyata ini susah, lompat. Susah, lompat. Susah, lompat. Jadi walaupun nanti 10-20 kita lompati itu nggak masalah. Yang penting kita fokus dulu pada soal-soal yang kita bisa. Setelah soal-soal yang kita bisa kita kerjakan, baru kita mengerjakan soal yang kira-kira bisa kita kerjakan. Setelah itu baru kita mengira-ngira jawaban. Kalau memang sudah nggak bisa, mengira-ngira jawaban ke soal-soal yang tidak bisa kita kerjakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.